A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, semangat sekali di studio ya. Studio. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Alhamdulillah, para santri, kemudian SOS, santri online sidak, dan semua jamaah sidak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh Indonesia. Betul ya? Insyaallah. Saya ini dari kemarin dikerjain sebetulnya. Saya baru datang dari Lombok. Saya berangkat dari Lombok itu jam 7, kurang lebih jam 7 pagi. Berarti di sini jam 6 ya. Oke. Lalu sampai Surabaya jam 8.45. Setelah itu sampai Surabaya sekitar jam 9.45, nunggu berapa jam di sana. Sampai sini ke Pontianak kurang lebih jam setengah 4 lah di sini. Setelah itu langsung diajak ngisi malamnya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sekarang diminta ngisi lagi. Ini entah dikerjain sama para santri di sini atau memang Allah yang menghendaki untuk saya belajar, bertumbuh dan menjadi lebih baik. Allah punya ribuan cara ketika Dia mau kita lebih baik, lebih bertumbuh, lebih dekat dengan Allah, lebih menjadi kekasihnya. Ada banyak cara. Boleh jadi dengan pembicara, boleh jadi dengan diminta secara paksa kayak gini. Ini belum ada persiapan. Tapi insya Allah saya ingin menyampaikan suatu hal yang penting sekali, yang boleh jadi banyak yang terluput kisah ini. Boleh jadi banyak orang yang belum tahu. Boleh jadi banyak yang nggak sadar bahwa selama ini kita diintai, kita diwaspadai. Kita selama ini, entah itu para santri di Ismo Yahya, entah itu di manapun Anda berada, ada yang mengintai. Sudah sadar belum? Apa yang mengintai? Siapa yang mengintai? Bagaimana cara pengintaiannya? Bagaimana si zat ini kemudian setiap hari, setiap waktu tidak pernah lalai. Untuk apa? Untuk mengintai kita. Mau tahu tidak? Benar nih. Kita mulai kajian kita. Ini bukan, insya Allah ini kajian. Sekarang saya sedang fokus pada kisah-kisah Quranic storytelling, kisah-kisah Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kisah ini dimulai dari Quran surah kedua. Boleh dibuka Al-Baqarah ayat 30. Boleh Bapak Ibu di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, di seluruh dunia bahkan. Quran surat kedua ayat ke 30. Udah banyak yang tahu ayat ini, udah banyak yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, malaikat bilang, jadi Allah ini ngumpulin para malaikat. Datang malaikat semuanya, putih bersinar,
Datang semua para malaikat ini, kumpulkan sama Allah, lalu Allah bertanya. Allah berkata, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat bilang, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? The question is, teman-teman semuanya, para jemaah, pertanyaannya adalah, kenapa malaikat berani-beraninya bertanya begini? Ada yang mau jawab? Boleh yang online dulu deh, teman santri online. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa kok ngomongnya? Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Kenapa gitu ngomongnya malaikat? Nah, ini kok menegangkan? Memang ini cerita menegangkan. Silakan, yang online silakan dijawab. Siapa? Nanda ya namanya? Bang Nanda, boleh? Halo? Mana sih? Atau yang di studio? Studio. Yang di sini ada yang mau jawab? Kenapa kok malaikat komentarnya gitu? Replaynya gitu ke Allah. Kan Allah ini buat status. Lalu di replay oleh malaikat. Berani-beraninya ngomong gini. Kenapa ya Allah, why? Halo? Saya tunggu 2 hari 2 malam ya untuk jawab. Ini nggak ada yang jawab nih. Ya silakan. Kenapa? Halo? Ada nggak? Ada? Yang di online ada nggak? Yang online dulu deh, biar kedengeran. Ya udah, yang di sini dulu kalau gitu boleh. Enggak Anissa itu mau jawab itu Ustaz. Ustaz, halo, dengeran nggak suara saya? Ustaz itu enggak Anissa itu mau jawab Ustaz. Kalau terdengar nggak? Ya Ustaz, yang sependek pengetahuan saya, sebelum jadi malaikat berkata seperti itu karena sudah ada sebelumnya kejadian-kejadian di atas bumi itu, makhluk-makhluk yang kerjaannya merusak bumi, melakukan pertumpahan darah, saling melakukan pembunuhan seperti itu. Jadi malaikat ada khawatiran nanti takut seperti itu lagi, seperti itu Ustaz barangkali. Ya udah, oke begitu aja. Pena. Pena. Lalu demi apa yang ditulis? Jadi Allah menciptakan pena, kemudian menulis semua kejadian yang akan terjadi. Itu awal penciptaan manusia. Ditulis oleh pena, kemudian jadi penciptaan-penciptaan itu. Apa yang jadi? Langit, bumi, bintang, bulan, udah ada sebelumnya. Di bumi ini sudah ada air, ada semuanya seperti saat ini. Nah, ternyata diutuslah khalifah. Siapa khalifahnya? Tadi bukan iblis. Yang diutus pertama kali adalah jin. Jin ini diberi nama Hin dan Bin. Siapa namanya? Hin dan Bin. Ulangi sama-sama. Hin dan Bin. Diutus tuh. Awalnya jin Hin dan Bin ini dia laki perempuan. Beranak pinang tuh. Kayak zaman sekarang, beranak pinang, ada. Kemudian apa yang terjadi ketika beranak pinang? Setelah itu bagus kekhalifahannya. Lama-lama sudah 1 juta orang, miliaran jin ya, bukan orang. Miliaran jin, ternyata mereka saling bunuh-bunuh. Mereka bilang, wah, aku lebih hebat, aku lebih keren, aku lebih luar biasa. Mereka saling omongin, saling gibahin, saling pukul, saling tumpahkan darah. Ini disaksikan nggak oleh para malaikat?
Pada waktu itu malaikat juga sudah ada. Ini disaksikan nggak oleh para malaikat? Disaksikan. Nah, saling bunuh, dikeruk semua, isi bumi dikeruk semuanya, dihancurkan semuanya oleh bangsa jin ini. Apa kata Allah? Ini nggak berhasil jadi khalifah. Jibril dah cukup jadi khalifah nih. Akhirnya diambil kekhalifahannya. Ada yang dimatikan jin-jin, ada yang memang yang taat-taat sedikit-sedikit taat, itu dibiarin. Tinggalnya di ujung-ujung jauh-jauh dari perkotaan. Jin-jin ini. Tapi ada satu jin yang berhasil jadi khalifah. Ada satu jin yang paling taat. Ada satu jin yang paling bagus amal-amal solehnya. Jadi amal yaumiyahnya jin ini paling bagus. Selama di dunia jin ini dia nggak pernah ngebantah. Dia punya nafsu, tapi dia mengendalikan nafsunya. Dia mengontrol dirinya. Dia mungkin juga menjaga hatinya. Siapa namanya? Azazil. Nah, ternyata Azazil masuk surga tuh, di tempat yang indah. Ada tempat nongkrongnya, tempat yang bagus, tempat yang keren si Azazil nih. Dan dia sendiri karena terbuat dari api, warnanya merah, malaikat-malaikat putih. Makanya kenapa ayat ini kemudian bilang begitu? Maka ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Kenapa? Karena dulu malaikat sudah tahu. Malaikat sudah tahu. Malaikat sudah tahu. Coba Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, berarti sudah ada khalifah yang gagal pada waktu itu. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Sudah tidak lagi berhukum dengan hukum-hukum Allah. Kalau sekarang tentu Quran. Dia jauh, dia buat hukum-hukum sendiri. Awalnya berhasil, Hindan bin ini. Tapi anak cucunya, dia melupakannya semuanya. Ada satu yang berhasil, yang menerapkan hukum Allah. Namanya Azazil. Azazil ini sangat baik, luar biasa, rupawan, indah sekali. Ternyata di sini juga Azazil juga ngeyel. Azazil juga yang paling protes. Ya Allah, kenapa sih mau ciptain lagi? Lalu ayat selanjutnya kan diajarkan Adam nama-nama benda, semuanya diajarkan. Lalu mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Nah, tapi sebelum ini terjadi, jadi ini balik lagi ceritanya. Apa yang terjadi? Ada di ayat selanjutnya, saya agak lupa ayatnya. Ini, kalau tadi Quran surat Al-A'raf ayat 54, itu ada juga ayatnya yang relate dengan ini. Sesungguhnya Tuhan kami ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang, dan masing-masing tunduk kepada perintahnya. Jadi ini dulu yang diciptakan. Ingatlah, menciptakan dan merintahkan hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Coba bacakan para santri yang di sini. Al-Hijr 2627. Boleh? Al-Hijr 2627. Boleh dibacakan? 2627. Artinya aja boleh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin seluruh Adam dari api yang sangat panas. Nah, oke. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, teman-teman semuanya, ini kan masih wacana Allah, betul? Masih ini penyampaian Allah, benar tidak? Nah, diciptakanlah Adam dari apa? Tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang hitam. Ini benar nggak kejadiannya? Halo, halo, halo? Benar tidak? Yakin atau sangat yakin? Halo? Nggak yakin atau sangat yakin? Dan kami telah menciptakan jin. Nah, ayat 27-nya tadi yang saya bilang, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dan dengan api yang sangat panas.
Jadi siapa yang diciptakan sebelum Adam? Jin. Jelas ya? Jadi story saya ini true story. This is true story, guys. Apa yang terjadi? Diciptakan dari tanah liat. Diambillah tanah-tanah dari berbagai tempat, kemudian Adam diciptakan. Singkat cerita, Adam kemudian diberikan arca. Diberikan apa, teman-teman? Arca. Jadi ada patungnya. Diciptakan lembek. Lalu Azazil kan yang ngerasa hebat. Kata Azazil, saya bisa menggoda makhluk ini. Tidak akan berhasil jadi khalifah. Saya lebih hebat daripada dia. Ini sebelum diminta sujud. Sebelum diminta apa? Sujud. Ada dulu storynya. Apa kata dibuat nih? Wah, bisa saya. Dilihat, karena kan banyak bekas tanah liat. Tanah liat ini kelembek dan berlubang-lubang, betul? Maka manusia itu, kata Azazil, dia dikelilingi Adam, arcanya belum jadi Adam. Dikelilingi arcanya Adam. Apa kata Azazil? Belum jadi iblis nih. Saya bisa nih goda dia. Mudah. Dia banyak lubang-lubangnya, banyak bolong-bolongnya. Coba manusia ada berapa lubang? Hah? Kita ini ada berapa lubang dalam tubuh kita? Pertama, mata. Coba 1. Hitung sama-sama. Yang di online boleh on kan volumenya. Coba yang di studio angkat tangannya. 3, 4, 5, 6. Agak 7. 9. 7. Mata 9. 2, telinga 9. 2, 5. 9. 9. 2. Apa lagi? 3, 4, 5, 6. Depan 7, 8. Ulangi lagi. Kayaknya lebih deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, belakang 9. Berapa lubang? Kata iblis, saya bisa menggoda anak cucu Adam ini semuanya dari lubang-lubang ini. Ini ceritanya. Udah gaya tuh. Bisa nih saya kayaknya. Masih ganteng nih si Azazil, belum namanya iblis. Bisa nih saya goda. Apa yang terjadi? Belum apa-apa, dia udah masuk ke dalam tubuh. Bukan tubuh ya, ke dalam arcanya Adam. Kan Allah ninggalin nih si arcanya. Dibuat tuh lama, pelan-pelan oleh tangannya Allah sendiri yang ciptakan Nabi Adam. Jadi ada yang lebih, kan kalau umat lain nih bilang ada Nabi Isa yang hebat, betul? Karena dia hanya punya ibu, tidak punya bapak, nggak punya ayah, betul? Ada yang lebih hebat lagi, ada yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Siapa dia? Nabi Adam. Apa yang terjadi, teman-teman semuanya, para sahabat semuanya? Kata Azazil, saya akan goda dari 9 lubang ini. Ada satu tambahan sih. Ini lubang-lubang apa namanya? pori-pori. Lubang pori-pori. Ini juga lubang nggak? Iblis bisa masuk dari sini nggak? Nah, bisa. Kata Azazil. Apa yang terjadi? Makanya sekarang apa yang terjadi? Lubang-lubang inilah sumber atau jalan iblis menggoda kita. Maka udah masuk duluan mereka ke tubuh Nabi Adam, masuk semuanya, lihat, sudah tahu semuanya isinya. Mudah sekali. Nah, lanjut ceritanya. Nah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali siapa? Iblis. Di Al-Baqarah ayat 34. Ia menolak dan menyombongkan diri. Kenapa dia menolak? Sombong, ngerasa hebat, ngerasa keren, ngerasa luar biasa, ngerasa kepintaran, KTP, karena terlalu pintar. Apa yang terjadi, teman-teman semuanya? Ngerasa hebat dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau di muka bumi ini. Nah, udah diciptakan nih, lubang-lubangnya ada. Nah, coba teman-teman semuanya, para santri, kita bahas yang lubang-lubang dulu. Kira-kira zaman sekarang, mata ini fitnah nggak buat kita? Lihat scrolling, mau ngaji, scrolling dulu, betul nggak? Itu kerjaan siapa? Setan. Kenapa? Siapa yang salah sebetulnya? Setankah atau kita yang tidak berlindung? Kita yang tidak berlindung. Telinga,
tahu nggak itu tuh, masya Allah, itu tetangga. Dari mana itu semua? Dari telinga campuran lagi mulut, dua-duanya. Ini fitnah juga. Ini kerjaan siapa? Setan. Siapa yang salah, setan atau kita? Kita yang tidak berlindung sama Allah, betul? Apalagi banyak nggak yang kemudian mata, maaf ya, dari mata ini aja banyak sekali fitnahnya, film, video, macam-macam dari mata. Dari telinga banyak nggak? Banyak pendengaran, musik-musik, ajeb, itu dari pendengaran. Ini parfum, maaf, dari hidung, penciuman, banyak nggak yang haram, parfum? Ini makanya hati-hati. Pakaian, banyak nggak yang nggak bahaya? Ada yang apa, fashionnya aneh-aneh, betul? Ini fitnah semua, dan itu memang kerjaan iblis, membuat fashion yang aneh-aneh. Itu memang kerjaan setan, itu memang kerjaan iblis. Mereka udah janji nih untuk ini. Lalu apa lagi? Maaf, kemaluan depan belakang. Banyak nggak orang yang berzina akhirnya berbuat haram gara-gara ini, gara lubang yang ini? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Dari zaman kapan? Dari zaman dulu sampai hari ini. Nah, inilah lubang-lubang. Semua lubang ini ada fitnahnya. Tapi kalau kita berlindung pada Allah, Allah akan melindungi kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Adam kemudian sudah jadi. Malaikat disuruh sujud, tapi yang tidak sujud siapa? Iblis. Begitu nggak mau sujud, jadi awalnya tampan, dia bersinar indah sekali, sangat indah, merah. Tapi begitu dia nggak taat, begitu dia nggak apa teman-teman, nggak taat, begitu tidak taat, begitu nentang, begitu ngeyel, begitu ngelawan iblis, apa yang terjadi? Wajahnya yang tampan rupawan, yang indah sekali wajahnya, kemudian iblis jadi rusak buruk rupa. Ini pelajaran juga buat kita. Kalau kita ngeyel, ngelawan, nentang pimpinan kita, nentang apalagi aturan-aturan Allah, maka boleh jadi apa yang rusak mungkin bukan wajah kita rusak, tapi hidup kita rusak, kacau balau, pusing. Dan saya sudah rasakan ini. Nggak ikut aturan Allah lebih dari 10 tahun, pernah hutang 200-an juta lebih. Saya dengan istri cekcok minta ampun. Kenapa? Karena nggak taat dengan Al-Quran, nggak taat dengan perintah Allah, menentang perintah Allah. Halo teman-teman, ini kok wajahnya menegangkan semuanya, menyeramkan ya? Apalagi sahabat-sahabat semuanya, teman-teman, apalagi kemudian jadilah Adam. Nah, ini ayat 35 surat Al-Baqarah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Nah, tapi sebelum ini terjadi saya kisahkan dulu, boleh? Apa ceritanya? Adam tuh senang di surga. Ada makanan, ada pepohonan, masya Allah, indah sekali, luar biasa surga ini, luar biasa indah sekali surga ini. Tapi di hatinya Adam ada yang kosong, ada yang apa? Kurang keras. Kosong. Ada yang apa? Kosong. Gelisah Adam tuh, padahal di surga, padahal di mana? Surga. Dia lihat burung-burung tuh bernyanyi. Wah. Burung-burung tuh berpasangan, Ustaz Farid, berpasangan, set. Kata Nabi Adam, tapi dia nggak ngomong ya, kok aku enggak. Lalu burung-burung berpasangan, kupu-kupu pun berpasangan terbangnya, set. Suami istri, dia, kok aku enggak. Akhirnya karena kecapean, hatinya gelisah Adam, kemudian dia bersandar di sebuah pohon dan dia pun tertidur. Ketika tertidur itu, Allah tahu nggak perasaan Adam? Allah tahu nggak apa yang dibutuhkan Adam? Allah tahu tidak? Kemudian diambillah dari tulang rusuknya, tulang rusuk sebelah kiri, kemudian diciptakan, kata Allah, kun, jadilah seorang, terciptalah siapa? Perempuan. Belum ada namanya, belum ada nama Hawa. Namanya siapa? Perempuan. Pas bangun Adam, set, bangun kan? Apa katanya? Set. Ulangi sama-sama. Bangun nih si Adam, Nabi, belum Nabi ya, Adam bangun, lihat sebelah kanannya, ada yang bening-bening. Oh, dia cantik, secantik bidadari.
cantik, putih. Pokoknya nggak usah dibayangin. Dilihat, ada yang cantik-cantik nih. Si perempuan ini juga bilang apa? Ada yang tampan-tampan nih. Lalu ditanya, siapa namamu? Kata Hawa, aku perempuan. Oh, perempuan. Kalau gitu, aku beri nama kamu Hawa. Yang artinya manusia yang tercipta dari manusia lainnya. Yang tercipta dari mana? Tulang rusuk Adam, laki-laki. Maka kemudian sudah sama-sama deg-degan kan? Sama-sama ada getaran-getaran cinta. Maka apa yang terjadi? Kemudian Allah menikahkan Adam dan Hawa. Nah, apa khutbah nikahnya? Nah, sebelum terjadi ya, datang para malaikat. Siapa yang datang? Para malaikat datang. Ini kayak nanti pernikahannya Ustadz Aldo nih bentar lagi. Datang para malaikat juga. Amin. Datang para malaikat. Ini serius teman-teman. Ini kisahnya benar. Tapi ini kan nggak detail di Al-Quran. Tapi ada di tafsir. Saya sedang berguru di salah seorang ustadz yang Masya Allah detail sekali menceritakan kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sangat detail, terperinci. Kalau sekarang sementara ini kan kisah-kisah yang kita tahu, Adam itu tercipta dari tanah, namanya Hawa, terus terusir. Istrinya Hawa digoda sama iblis, terusir. Betul? Kita nggak tahu detail. Betul nggak? Nah, saya coba detailkan. Nah, apa yang terjadi? Datang malaikat. Malaikat bingung. Ya Allah, aku mau kasih apa kepada hadiah kepada Adam? Antum kalau nanti acara Ustadz Aldo, enak nggak bawa kado, nggak bawa sesuatu gitu? Enak nggak? Nggak enak. Kalau santri mah enak-enak aja ya. Tapi apa yang terjadi? Malaikat nggak enak. Aduh, aku mau kasih hadiah apa nih kepada Adam dan Hawa di acara spesialnya. Ya Allah, tanya malaikat, ya Allah boleh nggak? Aku mau kasih hadiah salam. Apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jadi hadiah kepada Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Salam itu luar biasa. Maka jangan bilang Assalamualaikum, 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 Kum. Ini hadiah dari siapa teman-teman? Malaikat yang mulia. Lalu ada lagi, kan misalnya di pelaminan lah ceritanya ya di surga. Datang tuh, apa doanya malaikat? Barakallahu lakum. Sama-sama, 1, 2, 3. Ini latihan ya, 1, 2, 3. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa siapa? Malaikat yang ucapkan. Sebelumnya apa mas kawinnya Adam dan Hawa? Syahadat. Mas kawinnya adalah solawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah hadiah yang diberikan kepada Adam. Selawat ini nanti yang akan Masya Allah. Jadi mas kawinnya Adam dan Hawa, kemudian Assalamualaikum ini jadi hadiah. Bahkan hadiah abadi untuk sampai ke kita. Maka jangan sia-siakan hadiah ini. Sahabat-sahabatku, akhirnya Adam kemudian lihat. Sudah kan ada khutbah nikahnya Allah kepada Adam dan Hawa. Lihat, ini khutbah nikah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Ini khutbah nikah. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Ini kan bisa disampaikan di Ustadz Aldo nanti. Lakukan yang baik-baik, yang ma'ruf, tapi jangan satu, jangan nentang perintah Allah. Sama nggak artinya ini? Sama nggak? Iya. Kita juga begitu sebenarnya. Lakukan yang memang diperintahkan Allah, tapi tinggalkan yang dilarang Allah. Sederhana itu pesannya. Betul? Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Azazil yang dulu diusir, Azazil yang ganti nama jadi iblis, udah turun ke bumi kan, sudah diusir. Kemudian dia, tapi dengan izin Allah berhasil masuk ke surga. Gimana caranya? Dia itu menghasut. Nah ini setan tuh memang Azazil tuh, iblis itu menghasut jin-jin yang lain. Sekarang kita udah ganti tugas. Kita sudah bukan lagi khalifah. Tugas kita adalah menggagalkan kekhalifahannya Adam. Itu kata iblis kepada jin-jin. Kebayang nggak teman-teman? Oh iya, kata jin-jin, percaya. Oke, aku beriman kepadamu. Karena dia udah tahu Azazil ini dulu masuk surga. Oke, kalau gitu kita naik surga. Gimana caranya? Dia naik, dia saling gendong, sampailah kemudian dengan izin Allah ya, dengan izin Allah sampai dia ke surga untuk menggoda siapa? Goda siapa?
Adam. Tadi udah diusir awalnya. Digoda Adam. Adam nggak berhasil digoda. Setahun, 2 tahun, sampai 40 tahun lebih nggak berhasil digoda. Kemudian sampai dia sekitar 42 tahun, digodalah Hawa. Apa kata Hawa digoda? Dia nempel di pohon itu, kemudian dia berubah jadi seorang kakek-kakek tua penasehat. Nah ini iblis tuh kemampuannya bisa berubah wujud. Kemudian dia goda Hawa. Hawa, masa kamu nggak mau nih kalau ada buah yang enak loh? Oh iya. Nah, awalnya ini. Awalnya adalah si Hawa ini keluar sendiri. Nah ini para istri nih. Dia nggak izin sama Mas Adamnya. Nggak izin. Apa yang terjadi? Terjadilah fitnah ini. Nah, dinasehati. Mau nggak kamu abadi? Nanti kalau kamu makan buah ini buah enak sekali. Dan kalau kamu makan, kamu akan hidup selamanya di surga. Saya pernah di bumi, nggak enak di bumi. Nah ini dibisikin sama iblis, dibolak-balikkan faktanya. Kebayang tidak? Jangan di bumi, nggak enak. Kalau di surga, kamu akan jadi bidadari, kekal selamanya. Kamu akan indah selamanya. Inilah cara iblis. Jangan ngaji, jangan tahajud, jangan taat mimpin. Nggak apa-apa, lawan-lawan dikit Ustaz Farid, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu, itu godaan iblis, itu setan. Betul? Dan ada berwujud manusia juga. Dah, ayo, jangan semangat. Itu memang godaan. Ada wujudnya manusia, minal jinnati wan nas. Ini bisa dikonteskan di semua lini kehidupan. Apa yang terjadi? Kemudian Hawa digoda, kemudian udah dimakan, tapi tidak berubah wujud, tidak berubah. Tapi kemudian ketika dia ke Adam, Mas Adam, nih ada buah enak nih. Ini kan yang dilarang oleh Allah. Tapi tidak apa-apa deh. Oh iya, ini kita akan abadi kalau makan ini. Nah, manusia ini kan ingin hidup selamanya, betul nggak? 1000 tahun lagi gitu, betul? Itu nggak ada. Dan itu memang tipu daya iblis. Maka apa yang terjadi, sahabat-sahabat semuanya? Si Adam kemudian, oh iya, ya udah dia makan. Lalai juga si Adam pada waktu itu makan. Begitu Adam yang makan, ini para suami. Begitu kita yang berbuat salah, laki-laki, pengaruhnya dampaknya banyak, besar sekali. Maka kita perlu mengilmui ilmu Allah ini. Akhirnya Adam kemudian makan buah itu, kemudian kelihatanlah semua auratnya. Langsung dia tutupin, langsung dia taubat sama Allah. Langsung dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga pelajarannya apa? Kalau salah langsung taubat. Kalau iblis salah, tambah disalahin diri lagi. Salah lagi kita. Begitu sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ada hikmah dari kisah ini, meskipun wajahnya menegangkan dan beberapa orang husuk sekali. Teman-teman semuanya, hati-hati, pesannya beberapa, hati-hati dengan lubang 9 atau 10 lubang yang memang itu sudah ditahu oleh iblis, pusat penggodanya. Lalu apalagi hikmahnya? Oh ya, tadi yang saya lupa ceritakan, ketika Hawa itu ditanya sama Adam, ini buat pesan untuk nanti Ustadz Aldo dan yang mau menikah dan yang sudah menikah. Wahai Hawa, kenapa kamu diciptakan di muka bumi ini? Aku diciptakan untuk membuatmu tenang. Apa katanya? Aku diciptakan untuk membuatmu tenang. Maka wahai para istri, wahai para calon istri, buatlah istri tenang. Bukan dengan make up yang cantik-cantik, tapi dengan tidak banyak nuntut dengan urusan dunia. Lalu apa? Bagaimana kalau laki-laki? Laki-laki yang baik itu, apa yang dilakukan? Dia mengajarkan, menuntun Adam. Maka seorang laki-laki yang hebat, laki-laki yang punya lebih banyak ilmu daripada istrinya, lebih banyak belajar, lebih lelah, paling capek, paling lelah, paling banyak berkorban, itulah laki-laki calon suami yang baik. Sudah siap? Itu semoga Allah mudahkan kita untuk tidak tertipu oleh tipu daya iblis ini. Sampai situ aja ceritanya ya. Udah makan dan akhirnya nanti diturunkan Adam ke muka bumi ini. Hawa juga diturunkan, mereka terpisah bertahun-tahun. Dan kerjaannya apa setelah terpisah itu? Kerjaannya tidak ada lain, tidak ada bukan. Adam dan Hawa selama di dunia, selama puluhan tahun, kerjaannya adalah bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka sebaik-baik amal kita adalah banyak-banyak membaca doa ini, banyak-banyak tobat, gak merasa hebat, gak merasa paling keren, gak merasa paling luar biasa. Jangan sampai kita sama seperti iblis. Sejatinya kita sama seperti Adam.
Selanjutnya apa yang terjadi? Singkat cerita langsung ke ujung. Adam meninggal, kemudian dia berhasil jadi khalifah dan kembali kepada Allah, tempatnya di surga. Maka kita ini bukanlah makhluk yang berasal nenek moyangnya kera, tapi kita adalah makhluk yang berasal dari surga. Kita ini bukan keturunan kera, tapi kita keturunan Nabi dan Rasul yang berasal dari surga. Jangan sampai kita keturunan Nabi dan Rasul berasal dari surga, tapi tindakan-tindakan kita tindakan ahli neraka. Jangan sampai kita di dunia ini jadi khalifah yang tidak berpegang pada pedoman Allah, seperti Hin, anak keturunan Hin dan Bin tadi, yang menentang perintah Allah. Selamat jadi khalifah yang baik, jadi khalifah yang taat pada Allah, khalifah yang berpegang pada Quran, yang memperjuangkan Quran, dan nanti kembali ke tanah asal kita, yaitu tanah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.